Belakangan ini, pemberitaan terkait kenaikan tarif ojek online mulai viral di beranda publik. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi komentar driver, pengguna, hingga ekonom. Semua bertanya hal yang sama. Ini untuk kepentingan siapa? Kenaikan ini secara teknis mungkin terlihat sederhana, namun di balik angka per kilometer, tersembunyi pertarungan nasib jutaan pengemudi. Dan di titik ini kita mesti melihat lebih dalam, sebab angka bisa menipu kalau kita tak membaca konteksnya. Maka kita mulai dari dasarnya. Apa yang berubah sebenarnya? Mulai awal Juli 2025, tarif ojek online di berbagai zona mengalami penyesuaian. Rata-rata naik 6-7%, khususnya di perkotaan padat pengguna. Tarif minimum dan per kilometer ditingkatkan demi memberi ruang nafas bagi pengemudi. Namun, kenaikan ini tak otomatis berarti kena putih untung. Faktor pemotongan platform, komponen promo, dan insentif masih jadi hitungan rumit. Dari sini muncul lapisan masalah baru. Siapa yang sebenarnya menikmati kenaikan tarif ini? Di bawah permukaan, driver merasa kenaikan tarif tak memberi perubahan besar. Penghasilan harian tak bertambah jauh, karena jumlah order malah menurun. Sejumlah driver harus keliling lebih jauh untuk mencari penumpang. Belum lagi beban operasional, bensin, cicilan motor, dan perawatan rutin yang semakin mahal. Kenaikan tarif ini jadi tampak seperti ilusi di atas kertas. Dan di sisi lain layar, pengguna pun mulai merasakan tekanan yang sama. Penumpang mulai berhitung ulang. Untuk jarak yang sama, tarifnya tak lagi seperti dulu. Kini naik ojek online tak lagi pilihan murah dan praktis bagi semua orang. Sebagian beralih ke angkutan umum atau memilih berjalan kaki jika dekat. Perilaku ini langsung mempengaruhi volume orderan driver di lapangan. Namun, seberapa jauh platform menanggapi fenomena ini? Hingga kini, driver tak tahu persis seberapa komisi yang diambil platform. Tidak ada transparansi resmi tentang pembagian rezeki dalam setiap perjalanan. Sebagai pekerja informal, driver tidak mendapat jaminan, apalagi perlindungan upah. Tarif naik, tapi tak ada jaminan penghasilan bersih turut naik. Dan itulah lubang kebijakan yang masih menganga. Untuk menutup lubang itu, suara driver kini kian menggaung. Serikat driver mulai menyuarakan tuntutan lebih jelas. Mereka menolak jadi objek pasar yang diatur algoritmanya tanpa hak bicara. Ada yang melayangkan petisi, ada yang mendekati legislator untuk buat UU driver online. Tuntutannya, jaminan penghasilan minimum, transparansi komisi, dan sistem pengawasan eksternal. Mereka tak ingin dicintai saat mengantar makanan, lalu dilupakan saat minta keadilan. Dari sini semua kembali ke pertanyaan dasar. Mau dibawa kemana model usaha ini? Kenaikan tarif ojek online memang dibutuhkan, tapi tanpa sistem yang transparan dan adil, kebijakan ini akan jadi bom waktu. Driver layak dapat penghasilan pantas, pengguna layak dapat pelayanan terjangkau, dan platform wajib membuktikan mereka bisa menjadi jembatan yang seimbang. Jika kalian peduli dengan nasib driver online di Indonesia, tuliskan pendapat kalian di komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini, karena masa depan transportasi online harus dibangun dengan rasa keadilan.